bertemu secara daring. Tujuan kami mengumpulkan bapak-bapak ibu adalah untuk mensosialisasikan tentang simulasi pembelajaran tatap muka yang insya Allah akan kita lakukan pada tanggal 7 September atau hari Senin. Nanti seperti apa pelaksanaannya nanti akan kami jelaskan secara singkat. Nanti setelah akhir penjelasan kami akan kami berikan kesempatan bapak-bapak ibu semua untuk bertanya. Akan saya coba tampilkan slide yang berhubungan dengan persiapan tatap muka yang akan diselenggarakan oleh SDN 31. Mohon izin akan kami tampilkan slide-nya. Jadi simulasi pembelajaran tatap muka SDN 31 akan diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 30 September di SDN 31. Dari namanya sendiri simulasi, berarti kita masih tahap memulai ya, bukan secara utuh tatap muka, tapi masih dalam bentuk semacam percobaan. Nanti pelaksanaannya dilaksanakan, tadi sudah saya bilang, pelaksanaannya dilaksanakan 27 sampai 30 September di SDN 31. Nah, nanti yang perlu diketahui baik dari siswa maupun wali murid, yang pertama, siswa yang diperbolehkan tatap muka adalah kelas 6 dan sudah membuat surat pernyataan bersedia mengikuti PTM. Surat ini sudah dikumpulkan oleh beberapa wali murid. Nanti akan kami share siapa saja wali murid atau siswa yang sudah mengumpulkan surat pernyataan. Yang kedua, waktu pelaksanaan selama pembelajaran tatap muka yang sebelumnya berjam-jam sekarang berkurang menjadi 2 jam. Nanti simulasi ini akan kita lakukan mulai pukul 7:30 sampai 9:30 pagi, jadi hanya 2 jam. Yang ketiga, siswa yang mengikuti PTM adalah 25% dari siswa yang setuju melaksanakan tatap muka. Misalnya siswa kelas 6A ada 30 siswa, tapi yang setuju tatap muka ada 20 siswa, berarti besok sewaktu melakukan simulasi ada 5 anak yang masuk. Sisanya menunggu hari-hari yang lain. Yang keempat, sehari hanya 2 kelas yang akan menyelenggarakan simulasi pembelajaran tatap muka. Maksudnya di sini adalah kelas 6 kan ada 4 rombel. Nah, nanti setiap hari yang masuk hanya 2 rombel atau 2 kelas. Misalnya hari Senin atau 27 September yang masuk hanya 6A dan 6B. Dan itu pun hanya 25% dari siswa yang setuju. Selanjutnya hari Selasa gantian kelas 6C dan 6D dengan persentase yang sama, yaitu 25%. Jadwal simulasi PTM ini adalah jadwal simulasi PTM. Yang pertama hari Senin 27 September yang melaksanakan simulasi adalah kelas 6A dan 6B. Kami ingatkan sekali lagi, 6A yang masuk tidak seluruhnya ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, hanya 25%.
Terus Selasa kelas 6C dan 6D, sampai begitu seterusnya sampai hari Kamis dengan persentase yang sama. Jadi dari skema ini ada menjaga selalu kesehatan masing-masing. Yang kedua, siswa diantar dan berhenti di depan gerbang sekolah. Jadi wali murid cukup mengantar anaknya di depan gerbang sekolah, diturunkan di depan gerbang, terus selanjutnya akan dicek oleh petugas keamanan, perlengkapannya sudah terbawa apa belum, seperti masker dan lain-lain. Setelah anak tersebut membawa perlengkapan, dicek oleh petugas keamanan, perlengkapan sudah belum, seperti masker, protokol kesehatannya, siswa dipersilakan cuci tangan. Setelah itu diukur suhu badannya menggunakan termogan. Jika suhu siswa lebih dari 37,5 derajat Celcius, kita tidak mau mengambil resiko, kita juga khawatir keadaan siswa nanti tambah parah. Kalau suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius, siswa dipersilahkan pulang dan memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Selanjutnya, memasuki ruangan kelas dengan selalu menjaga jarak. Jadi diusahakan siswa-siswanya selalu menjaga jarak, karena di era pandemi ini kita semuanya harus senantiasa menjaga jarak agar meminimalisir penularan virus corona. Yang selanjutnya, mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka sesuai prosedur COVID. Prosedur COVID berarti nanti tempat duduknya ada jaraknya, terus tidak boleh salaman, cium tangan tidak boleh, dan tentunya membawa masker dan semacam hand sanitizer juga dibawa. Terus setelah mengikuti simulasi pembelajaran di kelas, anak-anak diperbolehkan keluar kelas dan langsung pulang. Nah, ini mohon agar orang tuanya tepat waktu saat menjemput pulang putra-putrinya, karena nanti kalau ayah atau ibunya tidak tepat waktu, nanti akan terjadi kerumunan sehingga akan mempermudah penularan virus corona. Selanjutnya, nah ini tolong bagi wali murid atau orang tua agar mempersiapkan putra-putrinya ketika ke sekolah membawa masker, hand sanitizer, botol dan tempat makan sendiri, karena waktunya hanya 2 jam. Mungkin anak-anak tidak sempat makan, tapi kalau khawatir anak-anak kehausan, diperbolehkan membawa botol, tapi botol minum sendiri. Terus face shield, dan juga karena kita tujuannya belajar, tentunya perlengkapan belajar seperti buku dan lain-lain sesuai jadwal yang sudah diberikan oleh guru kelasnya masing-masing. Yang perlu diperhatikan siswa selama simulasi PTM. Nah, ini nanti kita juga akan menghimbau, tapi tidak ada salahnya orang tua juga menghimbau putra-putrinya agar yang pertama selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dilarang pinjam alat tulis teman, karena akan terjadi resiko penularan kalau meminjam barang kepunyaan temannya. Dilarang pinjam perlengkapan makan teman, dan selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Berikut adalah daftar siswa yang setuju melaksanakan simulasi PTM. Ini bukan 6A ya, ini keseluruhan. Nanti akan kami tampilkan siswa mana saja yang
siapa saja yang setuju kata mungkin dari kita belum memasukkan salah satu murid yang setuju, nanti bisa konfirmasi ke guru kelasnya masing-masing. Kita lihat. Sebentar. Nah, ini adalah tempuk suaranya tempuk deh kono. Daftar siswa yang setuju. Mungkin di HP kita kurang besar, akan saya scroll pelan-pelan. Ya, ini adalah daftar kelas 6A yang setuju mengikuti tatap muka. Bisa dilihat, nanti di cross check, siapa tahu ada putra-putri Bapak Ibu yang setuju masuk, setuju tatap muka, tapi belum. Nah, akan kami scroll pelan-pelan. Sudah ya, ini kelas 6A yang setuju di rekapitulasi kami, yang setuju tatap muka dari kelas 6B. Baik, selanjutnya 6C. 6C ini ada 16 siswa yang mengizinkan, orang tuanya mengizinkan tatap muka. Dan terakhir ada siswa yang diizinkan orang tuanya untuk tatap muka. Nama-namanya seperti daftar yang ada pada tampilan di layar Bapak Ibu semua. Nanti form yang daftar siswa akan kami share lagi ke wali murid. Siapa tahu ada pembetulan atau mungkin ada beberapa wali murid yang tidak ikut, bisa tahu kalau rekapan data siswa seperti yang kami tampilkan barusan. Nah, ini saya siap melaksanakan PTM, pembelajaran tatap muka, dengan mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Jadi karena eranya seperti ini, pandemi, mohon agar siswa-siswa ketika mau tatap muka komitmen dengan menjaga kesehatannya. Terima kasih dan jaga selalu kesehatan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Atau sebentar, mungkin ada perwakilan dari, karena yang mengikuti Google Meet ini ada perwakilan dari guru kelas 6. Kami persilakan guru kelas 6 untuk menambahkan atau mungkin ngasih saran. Kami persilakan. Iya, Pak Ana. Terima kasih, Pak Ana. Silakan kalau mau nambahi atau memberikan pesan, saran. Halo. Ya, kedengaran, bisa kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
dan salam sejahtera bagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa tatap muka kali ini meskipun melalui daring. Begini Pak Anang, yang mau saya tanyakan itu tadi kan per kelas baru yang sudah setuju ya. Nah ini supaya karena kan hanya 25%. Nah, nanti contohnya aja, saya dari 6B. 6B, kalau 21 berarti katakan 5 anak. Nah, itu tolong dibagi sekalian. Misalnya hari Senin itu anak siapa saja, hari Rabu nanti siapa saja. Begitu juga dengan kelas-kelas yang lain. Jadi biar mama-mama juga yang di rumah nanti menyiapkan apa saja yang akan mereka lakukan yang berkaitan dengan kegiatan simulasi PTM ini. Yang pertama. Nah, yang kedua, karena ini tadi ada dari tim STMJ, kalau wali murid kan juga terlibat ini, contohnya membuat video saat anak memakai kaos kaki, saat menyiapkan makanan kecil atau mungkin sarapan, itu juga di video. Jadi biar mama-mama itu apa saja yang mereka lakukan saat putra-putrinya mengikuti PTM Ini tanya jawab. di sekolah. Jadi biar tidak, karena hari Senin kita sudah mulai. Jadi ini nanti tolong dijelaskan sekali lagi. Nambahin materi. Apa saja yang di video yang dikirim ke kita ke sekolah itu berbentuk video itu apa saja. Sementara kan baru memakai kaos kaki, anak memakai seragam, jadi sudah memakai seragam, siap berangkat, menyiapkan bekal, orang tua menyiapkan bekal untuk putra putrinya, terus anak naik, itu ya Pak ya, yang saya tahu. Mungkin ada tambahan lagi. Itu aja masukan dari saya. Mungkin yang lainnya Bapak Ibu guru kelas 6 atau yang lainnya ada masukan untuk Pak Anang. Terima kasih Pak Anang dan mama-mama yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab pertanyaan dari Bu Endang dulu ya. Yang pertama, tadi mengenai jadwal siswa yang masuk, ini kami serahkan kepada guru kelasnya masing-masing. Jadi nanti yang memilih hari Senin itu siapa saja yang masuk, nanti kita serahkan ke guru kelasnya masing-masing, nanti bisa di-share ke grup. Dari hasil share tersebut, misalnya anak Bapak Ibu masuk hari Senin, silakan dipersiapkan kebutuhannya, terutama alat-alat yang berhubungan dengan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai video. Ya, kami karena masih simulasi, kita ditagih sama atasan agar mempersiapkan video. Untuk video dari rumah, kami minta tolong ibu-ibu untuk merekam, mulai dari membawa bekal, mulai dari memasang sepatu, cuci tangan di rumah, dan sebagainya yang berhubungan dengan kesehatan. Minta tolong anak-anaknya Bapak Ibu direkam, nanti dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Nanti setelah nyampe dari sekolah, mulai dari turun dari sepeda motor, kalau yang diantar naik sepeda motor itu urusan kita. Jadi kita juga simulasi ini akan merekam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa.
karena nanti berhubungan dengan pertanggungjawaban kita ke atasan, sekolah kita layak apa enggak melanjutkan PTM ini, karena tidak menakut-nakuti karena ada beberapa klaster-klaster baru bermunculan. Jadi kita juga dimintai pertanggungjawaban untuk merekam kegiatan anak-anak mulai dari nyampe dari sekolah sampai nanti pulang dari sekolah, kita akan merekam kegiatan putra-putri ibu. Jadi itu saja, saya minta bantuannya dan kerjasamanya dari ibu-ibu pada waktu mempersiapkan kebutuhan di rumah. Tolong direkam, nanti dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Gitu Bu Endang, apa masih ada pertanyaan lagi? Begini, kan ini saya contohkan murid saya aja ya Pak Anang ya. Untuk 6B kan katakan hari Senin tuh 5 anak. Nah, wali murid yang membuat video itu apa kelima-limanya, apa hanya perwakilan dari salah satu murid yang 5 anak itu saat video mereka yang ikut PTM. Jadi 5-limanya apa hanya salah satu sebagai perwakilan? Gimana itu? Gimana Pak Anang? Sebenarnya harusnya 5 anak, semuanya direkam Bu. Cuma nanti yang kita laporkan adalah hanya 1 atau 2 anak saja, satu kelas itu. Memang harusnya itu semua anak, cuma laporan ke atas kita kan nggak mungkin mengupload semua anak memakai perlengkapan sekolahnya semua, karena mungkin datanya juga terlalu besar sehingga nanti atasan juga tidak menerima itu. Jadi yang melaksanakan nggak apa-apa untuk dokumen kita pribadi, semua anak itu merekam kegiatan anaknya memakai, kalau memakai pakaian janganlah, yang memakai sepatu, mulai dikasih apa perlengkapan kesehatan itu direkam. Jadi idealnya memang semua anak, cuma nggak usah lama-lama Bapak Ibu-ibu ya, mulai dari pokoknya durasinya jangan lama-lama. Pokoknya ada simbolis kalau si orang tua sudah care atau peduli dengan anaknya dengan membawakan botol minuman yang higienis, botol makan dan minum yang higienis, terus masker dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Anang. Oke, sama-sama Bu Endang. Mungkin dari mama-mama yang lain. Ya, silakan ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan. Mohon izin bertanya Pak Anang. Ya, monggo Bu siapa ini? Namanya siapa? Buati, wali murid dari 6A. Ya, dari wali murid Alji 6A. Untuk simulasi PTM ini kan per anak dapat kebagian jadwal itu 2 minggu sekali. Apakah ada tenggang waktunya nanti sekitar berapa bulan gitu kita bisa meningkatkan mungkin jadi 1 minggu sekali gitu? Apa nunggu keputusan dari dinas tentang penilaian sekolah, Pak Ana? Oke, sementara yang kami terima karena masih simulasi mungkin Bu ya. Jadi anak-anak masuknya 2 minggu sekali. Dari 25% itu tadi kan berarti anak-anak 2 minggu sekali ketemu di sekolah. Jadi sementara seperti itu dulu, nanti hasil simulasi itu kita kirim ke dinas. Nanti kita lihat respon dinas, apakah ada perubahan lagi. Jadi sementara pertemuan mukanya, tatap mukanya sangat-sangat terbatas. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Anang. Oke. Nanti jadwalnya menunggu share-sharean dari wali kelas nggih. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Mungkin ada yang lain, mama-mama yang lain.
Oke, Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya Fernanda, kelas 6A, Pak Anang. J. Fernanda. Kebetulan kan kita lagi bersama sama PTS ya, Pak Anang ya. Hari Senin besok. Betul. Itu kita berarti yang hari itu terpilih sebagai murid yang masuk, apakah menjalankan PTS-nya tetap daring di rumah atau pada saat di sekolah? Ya, pertanyaan yang bagus. Kebetulan hari Senin sampai Kamis atau Jumat ya, itu kan PTS. Jadi pas anak-anak tatap muka itu mengikuti pembelajaran tema atau mapel. Jadi pembelajaran sehari-hari diberikan ke anak pada waktu PTM. Nanti serentak anak-anak PTS-nya itu serentak jam setengah 10 ke atas. Tidak hanya yang tatap muka tapi juga yang di rumah. Nanti khusus hari Senin itu kita share soal PTS-nya itu setengah 10 ke atas. Jadi anak-anak yang tatap muka nanti pulang ke rumah ngerjakan PS dari rumah secara daring, seperti itu. Ya, Pak Anang. Terima kasih, Pak Anang. Jelas. Ada lagi yang lain? Jadi pada saat PTM itu hanya pelajaran tema aja ya, Pak Anang ya, yang diberikan oleh wali kelas. Oke, sesuai pelajaran hari itu. Misalnya Senin pembelajaran apa, itu yang diajar oleh teman-teman guru. Karena waktunya 2 jam, mungkin misalnya di situ ada mapel agama, taruhlah seperti itu ya, di hari Senin. Mungkin dapatnya cuma 30 menit. Misalnya kan guru kelasnya yang mengajar. Karena waktu keseluruhan hanya 2 jam. Seperti itu. Maaf Pak Anang, saya menambah ya tentang yang jadwal pelajaran. Untuk jadwal pelajaran yang misalnya 1 hari tema saja, contohnya ya, ini saya beri contoh kelas 6B. Kelas 6B hari Senin kan tema semua. Nah itu nanti karena ini juga permintaan dari Dignas, jadi yang 1 jam itu tema, yang 1 jam bidang studi. Jadi kita sudah sepakat seperti itu. Itu juga dengan hari-hari berikutnya. Jadi 2 jam itu tema sama bidang studi. Begitu tambahan dari saya, Mama. Terima kasih. Oke Bu Endang, terima kasih. Untuk ibu-ibu yang lain ada pertanyaan? Kalau sudah, saya bisa mengakhiri. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo Mana? Iya Pak Heri, monggo Pak Heri. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita sekalian, Pak Anang selaku pimpinan rapat dan teman-teman guru yang tergabung di dalam rapat ini serta wali murid yang saya hormati, saya sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anang terkait dengan rencana simulasi tatap muka yang ada di sekolah kita. Jadi tambahan tentang simulasi, memang karena kelas kita ini rombelnya ada 4, kemarin pada waktu rapat sosialisasi dengan Bapak Ibu guru yang lain diatur jadwal 2 hari sekali. Jadi hari Senin kelas A dan B, hari Selasa kelas C dan D, hari Rabu kembali lagi ke kelas A dan B, sedangkan hari Kamis
kelas C dan D. Nah, setelah itu nanti akan ada evaluasi pelaksanaan tatap muka yang sudah kita lakukan itu layak untuk diteruskan atau bagaimana. Ini semuanya kembali ke dinas dari hasil upload laporan yang kita sampaikan ke dinas pendidikan. Makanya perlu adanya kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah. Seperti halnya tadi disampaikan, aktivitas anak di rumah ini minta tolong untuk diabadikan dalam bentuk video tadi, dikirimkan kepada guru mulai dari pakai sepatu, kemudian pamit ke orang tua jangan salaman ya. Jadi cukup dengan memberikan kedua tangan dirapatkan, kemudian sampai naik sepeda motor itu diabadikan dalam bentuk rekaman video tadi. Nah, sedangkan untuk pengantar dan penjemput ini wajib hukumnya ini dari pihak keluarga yang mengantar dan menjemput. Jadi anak tolong jangan disuruh berangkat sendiri jalan kaki. Harus diantar sampai di gerbang pintu masuk sekolah, ditunggu sebentar, setelah dicek suhu badannya normal, baru pengantarnya bisa meninggalkan lokasi. Kenapa demikian? Dikhawatirkan yang disampaikan Pak Anang tadi, ternyata setelah dicek suhunya ternyata lebih dari 37,5. Nah, setelah itu ditunggu sebentar, barang 5-10 menit. Kalau 5-10 menit dicek lagi suhunya ternyata masih tinggi, monggo diajak pulang sehingga anak tidak pulang dengan jalan kaki. Nah, kami pesan tolong jangan dipesankan Gojek, jangan dipesankan antar jemput pakai Gojek, karena Gojek perkiraan kita adalah orang di luar keluarga kita yang kita tidak tahu persis bagaimana kondisi orang tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kepastian dari wali murid yang sudah menyerahkan surat pernyataan, barangkali ada yang berubah pikiran, yang tadinya tidak mau bertatap muka, kemudian mengusulkan untuk bisa ikut simulasi tatap muka, atau sebaliknya yang tadinya sudah menyerahkan surat pernyataan ternyata menarik diri untuk undur diri sehingga tidak bisa mengikuti simulasi tatap muka. Nah, ini tolong Ibu Bapak, nanti kami beri kesempatan sampai pertemuan ini selesai. Kalau ada yang berubah pikiran yang tadinya setuju menjadi tidak setuju, kami tunggu, karena ini ada kaitannya dengan yang akan kami datangkan ke sekolah. Oke, seperti halnya di kelas 6C. Kelas 6C semula 16 anak atau 16 orang tua wali murid menyatakan untuk bisa tatap muka. Ternyata pagi-pagi tadi sudah ada yang menginfokan bahwa ada yang mundur, tidak ikut tatap muka. Oke, tidak tatap muka ada 3 orang, berarti tinggal 13 orang. Nah, 13 orang ini kalau kita bagi menjadi 25%, yang ikut tatap muka di Selasa, berarti kan hanya 4 orang. Nah, 4 orang ini nanti kita pilih siapa yang akan kita datangkan ke sekolah. Karena dari 12 orang ini tidak semuanya akan bisa tampil. Jadi Selasa dan Kamis 4 ada 8 orang, berarti nanti ada 4 orang yang tidak
tidak bisa kita datangkan ke sekolah, kecuali kalau nanti setelah disetujui dinas untuk bisa dilanjut pertemuan tatap mukanya, baru nanti kita atur ulang jadwalnya. Oke, Ibu dan Bapak, persiapan yang kami lakukan, jadi mohon kerjasamanya. Penjenengan membantu di rumah, setelah itu di sekolah nanti bagian kita yang ada di sekolah yang akan menindaklanjuti, mulai merekam anak datang, kemudian sampai berada di ruangan kelas, itu nanti sudah dipersiapkan tim IT dari SD Lida Kulon 1. Kami pesankan kepada anak-anak, nanti tolong sampaikan ke anak-anak ibu bapak yang putranya dan putrinya ikut PTM, pada saat nanti diberi jeda waktu istirahat, tolong tidak usah keluar dari ruangan. Oke, tetap di dalam ruangan, tetap menempati tempat duduknya, tidak perlu mendekat ke temannya yang lain, cukup komunikasi saja di dalam kelas sehingga tidak ada istilahnya nanti anak-anak bergerombolan. Oke, kami paham bahwa anak-anak sudah lama tidak ketemu teman-temannya, sudah setahun lebih, tahun 6 bulan perkiraan tidak ketemu teman-temannya. Nah, begitu ketemu, ini yang dikhawatirkan nanti terus, wah ini peluk-pelukan, rangkul-rangkulan, kemudian jalan bergandengan. Nah, ini yang dikhawatirkan itu, makanya nanti tolong dipesankan ke putra-putrinya untuk tidak melakukan yang seperti itu. Kalau toh misalnya ada temannya yang melakukan itu, tolong bisa mengingatkan temannya supaya tidak berlaku seperti itu. Oke, itulah ibu bapak tujuan kami mengundang penjenengan semuanya untuk bisa berinteraksi pada siang hari ini, supaya ada gayung bersambut, karena memang harus melibatkan orang tua, makanya orang tua harus kita ajak bicara soal rencana persiapan simulasi tatap muka di SD Lida Kulon. Oke, monggo kalau ada unek-unek disampaikan, tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu, kalau ngomong enak, khawatir untuk bidini anak itu dikurangi nilainya, bukan, tidak ada yang seperti itu. Oke, kita profesional, kalau memang anaknya pintar, harus diapresiasi dengan nilai tinggi, ya tetap kita nilai tinggi, walaupun misalnya orang tuanya pada saat rapat ngomongnya agak keras misalnya, ya tidak ada masalah, monggo ya, kita apresiasi usulan-usulan penjenengan, jadi kita tampung usulan penjenengan semuanya demi kelancaran persiapan simulasi tatap muka. Dan ini pun semuanya akan dilakukan oleh semua sekolah Bapak, dan tidak hanya di Lida Kulon 1, karena yang pertama itu ada 6 sekolah di Kecamatan Langkar Santri yang sudah diizinkan simulasi pertemuan tatap muka. Salah satunya adalah SD Jeruk, kemudian Sumur Welut, aku kalau tidak salah itu. Kemudian ada di Langkar Santri, dan salah satu katanya adalah SDS Ciputra. Itu yang lain belum, menunggu persetujuan dari dinas untuk bisa melaksanakan simulasi. Nah, sedangkan kita sudah diizinkan untuk simulasi, makanya hari Senin besok kita persiapkan untuk pertemuan tatap muka terbatas. Oke, harapan kami sebetulnya kepingin semuanya masuk. Oke, semuanya masuk, tapi ternyata ada yang sudah mencoba seperti itu. Di daerah Jawa Tengah sudah banyak klaster sekolah yang bermunculan. Oke. Nah, kemarin kita didatangi oleh tim Satgas Gugus COVID. Nah, gurunya yang ada di sekolah hari Jumat kemarin semuanya disuruh pulang. Walaupun kita sudah divaksin sampai vaksin kedua, ternyata petugas tetap menghendaki semuanya diswab antigen seketika itu kita tahu hasilnya.
Ya, alhamdulillah dari 12 teman-teman guru dan petugas di sekolah, dari 12 orang itu semuanya negatif. Nah, selebihnya akan dilanjutkan hari ini dan seterusnya untuk menjaring teman-teman yang belum di swab supaya memastikan bagaimana kondisi kesehatan guru yang akan melaksanakan simulasi pertemuan tatap muka terbatas. Oke, Bu, monggo silakan disampaikan kalau ada nokenan, dan nanti kita tampung, kemudian nanti kita evaluasi, kita bahas bersama Dewan Guru dan Kepala Sekolah. Ya, itu Pak Nang yang bisa kami tambahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas masukannya. Monggo, mungkin masih ada unek-unek atau pertanyaan yang tersimpan bisa diutarakan saat ini juga. Atau seperti yang Pak Heri tadi bilang, mungkin sudah terlanjur setuju, tapi melihat keadaan di provinsi lain kok mulai ada klaster baru pengen mencabut, kami persilakan. Monggo, ada untuk pertanyaan? Lanjut, untuk 6A itu kan ada 24 siswa yang setuju. 6A. Gimana Bu? Untuk kelas 6A itu kan ada 24 siswa yang setuju, sudah mengumpulkan pernyataan bermaterai. Sedangkan wali muridnya ada yang menginginkan, di luar itu ternyata ada yang menginginkan putra-putrinya untuk sekolah, untuk tatap muka. Apa yang tidak mengumpulkan itu juga harus mengumpulkan lagi pernyataan bermaterainya. Oke, ada anak atau orang tua yang menginginkan anaknya masuk sekolah, tapi kemarin belum mengumpulkan surat pernyataan. Itu silakan japri ke guru kelasnya masing-masing, biar nanti bisa masuk ke slot yang setuju. Nanti ketika ke sekolah, surat pernyataan itu bisa dibawa terus diberikan ke guru kelasnya, nggih Bu nggih. Jadi tetap menggunakan surat pernyataan nggih Pak Anang? Nggih, karena itu tanda tangan atas dasar persetujuan dari orang tuanya. Tapi tetap nggak apa-apa, secara WA atau Japri ngomong ke wali kelasnya, kalau anak saya, misalnya anak saya setuju masuk, nanti biar didata sama guru kelasnya, setelah ke kelas atau ke sekolah, surat pernyataan itu bisa dibawa sama putri atau putranya. Baik Pak Anang, nanti saya sampaikan ke yang lain. Terima kasih. Oke, matur suwun. Yang lain, ibu-ibu yang lain, kebanyakan ibu-ibu soalnya. Kalau bisa segera kita akhiri supaya kita bisa melanjutkan persiapan di masing-masing ruang yang rencananya akan kita pakai untuk simulasi PTN terbatas. Oke, terima kasih atas kerjasamanya ibu-ibu semua ya, karena banyak ibu-ibu dan juga bapak-bapak lah. Terima kasih atas kerjasama dan juga bergabung di video conference yang kami selenggarakan. Kami ingatkan waspada, jaga selalu kesehatan, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Sama.